Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Saat ini, tindakan Bijir membuat semua orang yang ada di ruangan itu menjadi tegang. Mereka sangat panik melihat Bijir yang akan memotong tangan dari Camus. Terang saja tindakan itu membuat Camus sangat ketakutan dan berteriak meminta tolong kepada pamannya. Adolf langsung marah. Dia menyuruh Bijir untuk menjauhi keponakannya. Bijir saat itu malah terlihat bingung. Kenapa orang tua ini seserius itu? Camus yang kaget dan shock karena perbuatan Bijir. Dia mengadu pada pamannya. Adolf juga meminta penjelasan pada Hugo. Kenapa anaknya bisa sampai berbuat sejauh itu, sampai melakukan tindakan sadis seperti ini. Hugo langsung menanyakan itu pada Bijir. Bijir pun langsung meminta maaf. Dia beralasan lelucon seperti ini sudah biasa terjadi di antara para saudara di klan ini. Ternyata pisau yang digunakan Bijir adalah pisau mainan yang sangat lentur dan tidak mempunyai ketajaman. Adolf heran, bagaimana bisa ada mainan seperti itu. Bijir meminta maaf dan juga menjelaskan pada Adolf sebenarnya dia tidak berniat untuk membuat Camus menangis karena Bijir sudah pernah bermain ini sebelumnya. Adolf masih kesal dengan perbuatan Bijir, namun Hugo memintanya untuk tidak terlalu menganggap serius lelucon anak-anak. Hugo juga berkata dia sudah memikirkan solusi untuk situasi tambang ruby dan juga akan menguntungkan bagi klan Morgul. Ternyata alasan Bijir dipanggil untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan klan Morgul. Aku tidak akan memaafkanmu. Kau tidak akan bisa kabur kemana-mana. Pertandingan persahabatan antara klan Baskerville dan klan Morgul telah dimulai. Anak-anak usia 8 sampai 15 tahun berada di satu tempat untuk menguji skill mereka masing-masing. Dibanding dengan pertandingan usia 8 tahun yang hanya bertanding sensitivitas mana atau teori saja, sparring antara usia 15 tahun menarik lebih banyak perhatian. Namun tahun ini perhatiannya diarahkan ke tempat lain, yaitu pertandingan antara klan Magic bergengsi klan Morgul yang diwakili oleh Camus Morgul melawan klan Swordsmanship Baskerville yang diwakili oleh Bijir van Baskerville. Mereka mengikuti permintaan klan Morgul dan menggunakan aturan latihan praktek untuk mengadakan sparring antara dua bintang dari kedua klan. Pertandingan mereka berdua pun ini telah dimulai. Camus berkata pada Bijir, "Bersiaplah, aku tidak akan main-main di pertarungan yang sebenarnya." Camus langsung merapalkan mantra dan membentuk sebuah sirkuit sihir. Camus langsung mengeluarkan casting 4 spell sekaligus, atau bisa disebut 4 serangan sihir dalam satu mantra. Pengawal klan Morgul kaget melihat Camus yang masih sangat muda bisa melakukan hal seperti itu. Hugo juga tidak menyangka melihat Camus dengan mudah melakukan 4 casting. Penyihir jenius dari klan Morgul memang sudah seharusnya seperti ini. Dengan elemen air, api, dan listrik, Camus memulai serangannya pada Bijir. Satu persatu elemen-elemen itu dapat Bijir hindari dengan sangat mudah. Kelihatannya seranganmu memang menakjubkan, tapi kurasa akan lebih baik jika kau memfokuskan setiap spell ini secara sendiri-sendiri. Memangnya kau tahu apa? Kau itu hanyalah cacing yang tidak tahu apa-apa tentang sihir
Di saat Bijir akan mendekati Camus untuk menyerangnya, dengan cepat Camus langsung mengeluarkan sihir pertahanannya. Namun dengan mudah Bijir menghancurkan dinding batu itu. Camus sangat terkejut dengan mudahnya Bijir menghancurkan dinding batunya. Mungkinkah ini kekuatan dari Swing Sticks klan Baskerville? Ini gawat, aku terlalu meremehkannya. Karena sudah terlanjur panik dan melihat Bijir akan menyerang, Camus saat itu pasrah. Dia langsung menutup matanya. Tapi saat itu dia bingung, kenapa tidak terjadi apa-apa sekarang. Setelah dia membuka matanya, di saat itulah Bijir menyerang Camus yang hanya menggunakan jentikan dari jarinya. Camus pun langsung terpental. Adolf juga terlihat kaget melihat Bijir dengan mudah mengalahkan Camus hanya dengan satu jentikan. Camus pun sangat kesal kenapa Bijir melakukan ini, hanya menyerangnya dengan jentikan jari saja. Apa kau meremehkanku sebagai lawanmu? Bijir mengingatkan pada Camus untuk menghentikan pertarungan ini karena sudah terlihat jelas perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Camus malah menganggap saat ini Bijir sedang menghinanya. Dia langsung mengeluarkan lagi dinding batu yang juga dia tambah jumlahnya. Menurut Bijir, sihir seperti ini tidak ada gunanya karena dia hanya tinggal jalan untuk memutarinya saja. Namun Bijir ingin mengikuti permainannya. Dia langsung menghancurkan tembok batu itu. Walaupun 2 kali lebih tebal dari sebelumnya, tetap saja dengan mudah Bijir dapat menembusnya. Sekarang aku akan bertanya padamu, tangannya bisa menembus tembok ini, kau kira akan seperti apa? Dan jawabannya adalah jentikan yang lebih kuat. Dengan jentikan itu, Camus kembali terpental. Luka di dahinya juga semakin bengkak. Karena malu, Camus menutupi lukanya dengan menahan rasa sakitnya. Dia juga merasa sedang dipermainkan oleh Bijir. Tapi alih-alih menyerah, Camus malah terus menyerang Bijir dengan sihirnya. Kupikir dia akan menyerah jika aku sedikit menyakitinya. Ternyata sangat sulit berhadapan dengan anak-anak. Sebenarnya saat itu Bijir dengan mudah bisa mengalahkan Camus dalam sekejap mata. Tapi jika Bijir melakukan itu, pasti akan terjadi kegamparan yang besar. Bijir bingung apa yang harus dia lakukan. Di situasi seperti ini, cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah dengan campur tangan orang lain. Di saat Bijir melihat pertarungan 2 orang di sebelahnya, dia berniat menggunakan serangan mereka untuk mengalahkan Camus. Saat Bijir mengamati pertarungan mereka, ternyata itu adalah pertandingan antara penyihir bodoh yang terlalu sering menggunakan sihirnya dan swordsman si idiot yang tidak mau memotong magic. Bijir yakin rencananya ini pasti akan berhasil. Di sisi lain, Camus sangat kesal karena serangannya dari tadi tidak pernah mengenai Bijir. Dengan tenang, Bijir menunggu waktu yang tepat saat penyihir yang ada di sebelahnya mengeluarkan sihir terkuatnya. Di saat itulah Bijir bergerak mundur dan merendahkan tubuhnya. Saat itu Bijir juga berkata pada Camus, daripada sibuk menyerangku, lebih baik kau menyiapkan sihir pertahananmu sekarang. Camus tidak pernah menduganya sebuah serangan sihir dari pertarungan yang lain saat ini menuju ke arahnya. Semua yang melihatnya juga kaget, tidak disangka hal seperti itu bisa terjadi. Sihir itu pun kini menyebabkan ledakan yang sangat besar.